Mandra. Dra. Dra. Sadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Baik, Pak. Sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, demi kita memperoleh keberkahan, maka hendaklah kita berdoa dulu. Nah, kepada Safir, dipersilakan nak untuk berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Pandaikan aku, bukakan pikiranku dalam menuntut ilmu. Terima kasih atas rezeki yang telah Engkau berikan. Semoga ditambah lagi. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukra. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, coba dulu sekarang nak lihat mejanya, kursinya, kalau misalkan masih agak mereng, diluruskan dulu. Nah. Sudah rapi, sudah lurus. Nah, kemudian di sini Bapak ingin mengecek kehadiran ini nak. Hari ini semua hadir? Alhamdulillah, berarti hari ini semua hadir ya. Alhamdulillah, berarti kehadiran hari ini 100%. Mudah-mudahan tetap bertahan kehadiran kita ini. Kemudian setelah ini Bapak juga ingin bertanya sebelum kita masuk pelajaran kita yang sekarang ini akan Bapak ajarkan. Bapak mau nanya dulu nak. Pelajaran kita minggu yang lalu, coba dulu ingat-ingat pelajaran apa kemarin nak? Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna. Kemarin itu ada 4 Asmaul Husna kan? Nah, coba dulu ini sekarang Bapak tunjuk dulu. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak tunjuk dulu nak mengenai pelajaran kita yang telah lalu mengenai Asmaul Husna. Coba dulu yang pertama. Kira-kira siapa? Sifah.
Iya, as-somad yang maha dibutuhkan. Kemudian yang kedua Bapak mintakan dulu kepada si Angga. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa. Iya, Al-Muqtadir artinya maha kuasa. Yang ketiga kepada siapa dulu Bapak minta? Kepada Sapian. Al-Muqaddim artinya mendahulukan. Al-Muqaddim artinya maha membuka. Iya, benar. Kemudian untuk yang terakhir Bapak mintakan dulu kepada si Tommy dulu, Tommy. Al-Baqi maha kekal, Allah maha kekal. Iya, Al-Baqi artinya Allah maha kekal. Jadi ini pelajaran kita yang kemarin mengenai Asmaul Husna yang terdiri dari pembagian ini 4 yang kita bahas mengenai Asmaul Husna. Kemudian setelah itu di sini Bapak juga akan menjelaskan mengenai materi pada pagi hari ini. Bapak harapkan semua semangat, konsentrasi. Kemudian Bapak harapkan yang namanya belajar itu yang sungguh-sungguh, nah. Karena yakinlah ketika engkau belajar sungguh-sungguh, ilmu akan engkau dapatkan, engkau akan menjadi anak yang pintar, dan yakinlah cita-citamu akan tercapai. Dalam Islam pula dijelaskan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Talabul ilmu fardhatun ila kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Oke. Sekarang tanpa memperpanjang waktu lagi, di sini Bapak akan menjelaskan ada yang namanya program pemerintah. Program pemerintah itu pada kurikulum Merdeka. Apa itu programnya? Programnya adalah P5. Coba sekarang perhatikan. Nah ini, di gambar ini ada beberapa guru dan juga beberapa orang anak murid. Kemudian mungkin bertanya, apa sih sebenarnya P5 itu? Coba perhatikan ke depan. P5 merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pancasila. Jadi P-nya ada 5. P yang pertama project, P yang kedua penguatan, P yang ketiga pelajar, profil, P yang keempat pelajar, P yang kelima Pancasila. Makanya jadi singkat dengan P5. Project, penguatan, profil, pelajar, Pancasila. Kemudian di sini ada P5 rahmatan lil alamin. Jadi maksud di sini adalah sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan konsep rahmatan lil alamin. Kemudian mungkin kalian bingung kan, proyek itu sebenarnya apa? Jadi proyek itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah atau mengimplementasikan atau melaksanakan suatu tema. Jadi sini ada temanya. Tema yang akan Bapak pilih atau materi pada P5 itu mengenai pelaksanaan yang namanya melaksanakan zuhur mengaji. Jadi nanti Bapak mau nih, setelah zuhur nanti kita buat nanti yang namanya mengaji. Jadi kan jangan dulu nanti pulang. Di sekolah dulu kita adakan nanti sholat zuhur. Setelah itu baru nanti kita melaksanakan yang namanya zuhur mengaji. Oke, jadi sampai sini paham ya? Itulah namanya P5. Ada 5 dia P-nya, makanya dibilang P5. Oke, sekarang kita masuk ke tema dari P5 kita mengenai zuhur mengaji. Jadi dari P5 ini kita nanti akan membuat sebuah proyek. Proyeknya itu, ini nih judulnya. Bapak ambil temanya mengenai membudayakan zuhur mengaji. Jadi yang namanya membudayakan berarti sesuatu yang kita buat, kemudian kita terapkan dan kita laksanakan. Karena kenapa? Karena kebiasaan zuhur mengaji ini sesuatu proyek yang alangkah bisa dibilang bagus ini. Sebuah proyek atau program.
yang mana setelah nanti selesai kita sholat zuhur, nggak langsung pulang, kita laksanakan dulu yang namanya zuhur mengaji. Jadi nanti ini akan Bapak buat selama 3 pertemuan ya. Hari ini pertemuan pertama, nanti ini akan Bapak jelaskan mengenai apa sih itu zuhur mengaji. Setelah itu nanti kita masuk pertemuan kedua mengenai yang namanya hukum-hukum tajwid, namanya zuhur mengaji. Udah jelas ada mengenai pelajaran Al-Quran, yang mana di sini sambil memperbaiki hukum membaca tajwid yang ada pada Al-Quran. Itu yang program mengenai pertemuan kedua. Di pertemuan ketiga nanti Bapak akan langsung mempraktekkan sama kalian melalui sebuah kelompok seperti ini. Jadi nanti di situ langsunglah kalian nanti mengaji. Sampai sini paham? Oke. Sekarang kita lihat. Tema kita pada hari ini adalah membudayakan zuhur mengaji. Udah? Coba perhatikan nak. Kegiatan mengaji Al-Quran sejak dulu telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Jadi yang namanya mengaji ini sudah dari turun temurun, dari nenek moyang kita. Ada nak selain yang namanya zuhur mengaji, pemerintah juga membuat program namanya program maghrib mengaji. Jadi ini kita ambil zuhur mengaji nak di saat dalam keadaan jam pelajaran, cuma ya agak lama lah pulang jadinya. Kita buat insya Allah dalam 1 minggu 2 kali pertemuan saja nak. Oke, kembali lagi kita ke tema kita. Kegiatan mengaji sejak dulu telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Namun akhir-akhir ini mengaji Al-Quran sudah mulai ditinggalkan. Siswa lebih asik bermain HP. Nah, ini kenyataan. Kenyataan zaman sekarang, peserta didik atau siswa-siswa itu rata-rata lebih suka lagi main HP daripada mengaji. Ini fakta atau sekedar cerita tidak baik? Tidak bohong. Fakta kan? Fakta atau cerita bohong? Fakta. Inilah kenyataan sekarang bahwa anak-anak lebih senang lagi yang namanya bermain HP daripada mengaji. Coba sekarang perhatikan. Mengaji Al-Quran sudah mulai ditinggalkan. Siswa lebih asik bermain HP, kemudian mengikuti sinetron atau film. Betul tidak? Iya. Kadang-kadang lebih suka lagi menonton film. Bahkan kadang-kadang menonton film tahan berjam-jam. Kalau disuruh mengaji, paling tahan nanti 15 menit, 20 menit, rasanya sudah mulai bosan. Betul apa enggak? Coba jujur, betul apa tidak? Kenyataan yang terjadi sekarang ini, kita tidak bisa membantahnya. Kalau aku Pak, kalau disuruh ditanya Pak, jawabanku jujur Pak, lebih tahan lagi aku main HP sejam 2 jam daripada mengaji. Iya kan? Iya. Itulah kenyataannya. Dan jawaban itu bukan jawaban munafik. Memang begitulah kenyataannya. Lebih senang bermain HP daripada mengaji. Jadi kali ini Bapak ingin membangkitkan semangat kalian mengaji. Melalui apa caranya Pak Guru? Melalui program yang dibuat sekolah yang bernama membudayakan zuhur mengaji. Coba saya perhatikan lagi nak sini nak. Untuk mengatasi masalah ini, maka dibuatlah sebuah program kegiatan yang bernama membudayakan zuhur mengaji di sekolah. Dan kegiatan mengaji ini akan dilaksanakan setelah selesai sholat zuhur. Jadi nanti kita sholat zuhur berjamaah. Setelah siap sholat zuhur berjamaah, kemudian setelah itu kita baru melaksanakan kegiatan membudayakan maghrib mengaji. Jadi nanti kan modelnya berkelompok begini, nanti masing-masing semua nanti mengaji. Di situlah nanti Bapak kontrol nanti. Jadi proyek P5 kita pada kali ini adalah mengenai Bapak pilih membudayakan maghrib mengaji. Jadi itulah yang termasuk ke dalam proyek atau P5-nya. Kemudian coba lihat, mungkin kan bertanya, jadi sebenarnya apa pula itu pengertian dari membudayakan zuhur mengaji? Coba sekarang perhatikan, zuhur mengaji adalah suatu aktivitas ibadah
berupa membaca Al-Quran yang dilaksanakan setelah sholat zuhur. Jadi ada juga namanya program maghrib mengaji. Kalau maghrib mengaji berarti dilaksanakan setelah selesai sholat maghrib. Kalau ini kita zuhur, berarti setelah selesai sholat zuhur. Oke. Oke, kemudian coba perhatikan lagi di depan, nah. Jadi tadi setelah Bapak jelaskan mengenai zuhur mengaji, jadi zuhur mengaji ini juga punya tujuan. Ini ada tujuannya, nah. Adapun tujuan zuhur mengaji yang pertama, nah ini dia, nah, mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat iman. Yakinlah, nah, ketika kau banyak membaca Al-Quran, perasaanmu tenang, jiwamu tenang, dan yakinlah engkau akan memiliki kedekatan perasaan dengan Allah. Karena ini termasuk dari tujuan zuhur mengaji. Kemudian tujuan yang kedua, membentuk kepribadian berdasarkan Al-Quran dan mencegah kerusakan moral. Yakinlah ketika kau nanti sudah dekat dengan Al-Quran, selalu membacanya. Ketika kau akan melaksanakan suatu perbuatan yang jelek atau buruk, maka yakinlah engkau akan punya perasaan malu untuk berbuat salah. Kenapa? Karena engkau sudah cinta kepada Al-Quran. Dalam hatimu nanti bisa saja nanti beranggapan begini, masa aku sudah selalu sering membaca Al-Quran, tapi kadang-kadang aku tetap menokohi mama ayah. Iya kan? Ada tumbuh rasa bahwa buanglah jauh-jauh perbuatan yang tidak baik. Ada muncul rasa malu kalau melakukan perbuatan buruk. Yakinlah. Maka yang namanya tujuan zuhur mengaji salah satunya adalah mencegah kerusakan moral. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan gairah atau semangat dan cinta terhadap kitab Al-Quran. Kalau kau sudah sering membacanya, yakinlah kau akan mencintai Al-Quran. Makanya di sini Bapak buat yang namanya membudayakan zuhur mengaji. Karena Bapak tengok keadaan sekarang ini, anak-anak ini sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Lebih canggih lagi HP itu kadang-kadang malah tahan berjam-jam. Al-Quran itu memang hanya selembar kertas, tapi kadang-kadang membacanya malas. Betul apa enggak? Jujur aja, nak, betul apa enggak? Iya, betul kenyataan. Tapi kalau nanti disuguhkan sama kau di depan HP, apalagi iPhone, oh jangan tanya, nak. Sejam bisa lebih membuat, 2 jam bisa jadi, Pak. Tapi kalau nanti membaca Al-Quran, lupa, mas sekali lah pakai apa? Udah apa ya? Kadang-kadang sama mama lagi begitu ya, Pak. Coba lu jawab jujur. Betul ya, Bu? Iya. Malas kadang-kadang membaca Al-Quran ini. Paling kuat kadang-kadang setengah jam sudah, iya kan? Tapi kalau nanti udah cerita handphone, menonton TV, tahan berjam-jam. Maka munculkanlah perasaan cinta kepada Al-Quran. Nah, ini di poin ketiga dari tujuannya. Kemudian sekarang kita masuk ke tujuan zuhur mengaji yang keempat, yaitu menumbuhkan gerakan membaca Al-Quran baik secara individu maupun bersama. Jadi maksudnya individu ini maksudnya membaca Al-Quran secara sendiri-sendiri. Kalau dia bersama-sama, contohnya kayak mana? Ya kayak sekarang ini. Inilah namanya membaca secara bersama-sama. Kalau dia individu, dia per orang pribadi atau masing-masing orang. Kalau dia secara bersama-sama, contohnya macam sekarang ini lagi. Kemudian sekarang masuk tujuan yang kelima, yaitu memberantas buta huruf Al-Quran. Buta itu maksudnya bukan kau tak bisa menengok. Buta itu ke dalam arti kiasan. Seolah-olah kau ini tak pandai membaca. Kemudian setelah mempelajarinya, maka engkau akan tahu membaca. Nah, di sini kan nanti dalam program P5 membudayakan zuhur mengaji ini, nanti juga akan Bapak jelaskan gimana sih tajwidnya, apa sih yang dimaksud dengan izhar, kemudian idgham, ikhlas, ya kan, nak? Kemudian irfanya. Jadi ini nak salah satunya, nak.
bakalan kita akan memperkenalkan huruf-huruf tersebut, kemudian apa hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah, maka kita akan tidak termasuk ke dalam orang yang golongan buta terhadap Al-Quran, karena sudah kita pelajari. Oke, sekarang kita masuk ke hikmah zuhur mengaji. Kalau tadi pertama sudah Bapak jelaskan apa itu membudayakan zuhur mengaji, masuk yang kedua mengenai tujuan dari membudayakan zuhur mengaji, yang ketiganya hikmahnya. Jadi hikmah ini termasuk yang terakhir pembahasan kita di pertemuan pertama ini. Adapun hikmahnya yaitu yang pertama memperkuat hubungan dengan Allah. Jadi memperkuat hubungan dengan Allah itu yang pertama. Yang kedua, coba perhatikan, mendapatkan keberkahan. Jadi yakinlah dengan mengadakan yang namanya program zuhur mengaji ini, Allah akan memberikan keberkahan kepada kita semua, terkhusus kepada semua anak Bapak di kelas 6B. Adapun yang ketiga yaitu hikmahnya meningkatkan pemahaman agama. Jadi di sini sudah tentu kalian akan mendapatkan ilmu pemahaman tentang agama. Yang keempat, memperkuat rasa persaudaraan antar sesama teman di sekolah. Jadi kalian sesama ini lagi memperkuat rasa pertemanan dan persaudaraan di antara kalian semua yang ada di kelas 6B. Yang terakhir hikmah dari zuhur mengaji adalah meningkatkan kecerdasan otak. Yakinlah Allah akan memberi kemudahan kepadamu, dan yakinlah Allah akan mencerdaskan pikiran dan otakmu ketika engkau sering mengaji Al-Quran. Oke, jadi sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut ke pertemuan kedua. Oke, alhamdulillah sekarang kita masuk pertemuan yang kedua di hari kedua. Ini masih berkaitan dengan tema P5 kita mengenai membudayakan zuhur mengaji. Jadi dalam zuhur mengaji ini udah jelaskan tujuan kita itu kan mengaji Al-Quran. Maka di sini Bapak juga akan selipkan mengenai yang namanya hukum-hukum tajwid. Coba sekarang perhatikan. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan macam-macam hukum nun mati, tanwin. Kemudian di sini di dalamnya ada izhar, idgham, ikhfa dan iqlab. Nah, coba sekarang perhatikan. Perhatikan sekarang yang pertama mengenai hukum bacaan izhar. Izhar merupakan hukum bacaan yang dibaca jelas. Jadi di sini poin pentingnya itu dibaca jelas. Ingat, kalau sudah izhar berarti membacanya jelas. Membacanya jelas ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf. Apa itu 6 hurufnya? Apa aja kira-kira? Huruf yang pertama yaitu ha, kemudian kho, kemudian ain, ghain, ha, dan hamzah. Cara membacanya yaitu nun mati atau tanwin ketika dilafalkan harus dengan jelas. Kemudian di sini apa contohnya? Misalkan wa min khalfihim. Jadi nun mati bertemu dengan kho, maka dia dibaca wa min khalfihim. Jangan pula didengungkan. Namanya dia izhar. Berarti harus jelas. Di sini dijelaskan salah satu contohnya wa min khalfihim. Kok bisa jelas dia Pak Guru? Karena dia di sini nun mati bertemu dengan kho. Kho ini termasuk ke dalam salah satu dari 6 huruf izhar. Sampai sini jelas? Oke, inilah namanya izhar.
Kemudian di dalam Al-Quran pada tajwidnya juga termasuk ada yang namanya hukum tajwid kedua yang bernama idgham. Coba perhatikan nak. Jadi hukum bacaan idgham yaitu idgham berarti memasukkan atau melebur. Sementara secara istilah idgham adalah memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat sehingga keduanya menjadi huruf yang bertasydid yang diucapkan dengan satu kali ucapan. Jadi di sini nak idgham ini terbagi dua nak, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Ikuti Bapak sekarang ya. Idgham terbagi kepada dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke, jadi idgham bi gunnah yaitu hukum bacaan yang dibaca berdengung apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yaitu waw, mim, nun, dan ya. Apa contohnya itu ini kita lihat sekarang. Walakinallahu yanzulu rahmatan min syi'ani. Itulah nana. Dia membacanya idgham bi gunnah. Kemudian setelah itu sekarang kita masuk ke idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah adalah ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang telah termaksud setelahnya tanpa dengungan. Di sini contohnya adalah fi mayuriju bi'ana. Cara membacanya yaitu khayyimal liyunzira. Bahasan karena fathah bertemu dengan huruf la, maka tanwin dilebur ke dalam huruf setelahnya. Kemudian setelah itu hukum yang berikutnya adalah hukum membaca iklab. Iklab di sini termasuk ke dalam salah satu tajwidnya. Adapun iklab adalah hukum membaca, menukar atau mengganti nun mati atau tanwin menjadi huruf mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Contohnya itu ini nak. Mim ba'di zulmihi. Mim ba'di zulmihi. Berarti di sini mim matinya bertemu dengan ba. Jadi dia hukumnya adalah iklab. Mim ba'di. Atau misalkan apalagi contohnya yang lain. Ilahi ila rabbihim birahmati. Kemudian apalagi contohnya yang bertemu dengan ba. Contohnya lagi rasulun minallah ba'dallah, ya kan? Mim mati bertemu dengan ba. Oke, sampai sini anak pelajaran mengenai iklab. Kemudian yang terakhir di sini Bapak jelaskan mengenai hukum bacaan ikhfa. Ikhfa merupakan hukum bacaan yang dibaca samar ketika nun mati bertemu tanwin, yaitu di sini ada 15 hurufnya. Jadi banyak nih nak ya. Yang pertama ada kaf, qaf, fa, za, to, do, so, shin, sin, za, da, jim, sa, dan ta. Contohnya apa tuh contohnya? Misalkan ini nak. Contoh misalkan kita buat innallaha anta ta'lamun. Berarti apa nak? Nun mati bertemu dengan ta, ya kan? Anta ta'lamun. Kemudian contoh yang kedua misalkan ini nak. Innahu kana hubal kabira. Berarti nun mati bertemu dengan kaf, ya kan? Hukumnya adalah ikhfa.
Jadi tadi itu anak mengenai hukum-hukum tajwid yang Bapak jabarkan secara garis besarnya saja. Macam idgham itu pun ada lagi pembagiannya. Nah, bukan hanya idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ada lagi namanya idgham al gunnah, ya kan? Banyak lagi nanti pembagiannya. Tapi ini secara garis besarnya saja yang Bapak bahas mengenai izhar, kemudian idgham, iqlab, dan terakhir ikhfa. Jadi ini sebuah pembekalan untuk kalian nanti di saat kalian akan melaksanakan zuhur mengaji ini. Karena yang namanya Al-Quran sudah jelas tentu ada hukum-hukum tajwidnya. Tadi sudah kita jelaskan mengenai hukum izhar, idgham, iqlab, dan terakhir ikhfa. Oke, sampai sini dulu selesai pertemuan kita yang kedua. Insya Allah nanti akan kita lanjut ke pertemuan yang ketiga. Tunggu. Ya, alhamdulillah kita telah masuk pada hari ketiga ini di pertemuan yang ketiga. Jadi di pertemuan ketiga ini nanti Bapak mau kita langsung mempraktekkan proyek P5 kita, yaitu membudayakan zuhur mengaji. Jadi di sini kan nanti akan langsung praktek mengaji. Jadi nanti ini ada 3 kegiatan yang akan Bapak lakukan di pertemuan ketiga ini. Yang pertama yaitu kalian nanti membaca Al-Quran secara bersama-sama. Kemudian setelah itu yang kedua, maka di sini kalian nanti akan Bapak suruh maju perwakilan dari beberapa teman kalian maju ke depan, kemudian Bapak nanti akan menyimak kajiannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti akan Bapak berikan lembar kerja atau lembar tugas. Sampai sini paham? Oke. Kita mulai dari kegiatan yang pertama di hari pertemuan yang ketiga ini. Yang pertama yaitu di sini Bapak harapkan coba dulu semua Al-Qur'annya dibuka. Buka dulu Al-Qur'an. Udah? Sudah dibuka Al-Qur'annya? Buka dulu sekarang dari juz 1 mengenai surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dimulai dari situ. Nah, udah? Sudah dibuka semua? Udah. Oke, dengan membaca basmalah kita mulai dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, kita mulai nah. Mengaji dulu nah. Alif Lam Mim, Dzalika alhamdulillah telah kalian bacakan surat Al-Baqarah, yang mana di sini Bapak membuat modelnya dibagi ke dalam beberapa kelompok. Mulai dari kelompok Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah tadi kita telah selesai membaca secara bersama-sama ayat surat Al-Baqarah mulai dari ayat pertama sampai dengan selesai. Kemudian pada pertemuan ketiga ini, langkah berikutnya yaitu kegiatan kita adalah di sini Bapak akan membuat perwakilan dari beberapa teman kalian yang akan maju ke depan, yang mana Bapak akan menyimak kajian beberapa teman kalian. Untuk yang pertama di sini Bapak minta perwakilan dari teman kalian. Yang pertama adalah coba dulu maju Nela, bawa Al-Quran Nela.
Alhamdulillah tadi penampilan dari Naila alhamdulillah baik. Kemudian bacaan tajwidnya sudah tepat dan benar. Jadi harapan Bapak, kalian semua yang ada di kelas 6B ini baik membacanya, kemudian pengucapan tajwid atau makharijul hurufnya juga baik dan benar, juga tepat. Dan untuk yang berikutnya Bapak mintakan juga kepada beberapa orang murid perwakilan. Untuk yang kedua ini Bapak mintakan dulu kepada Sipan. Kepada Sipan dipersilakan dulu. Alhamdulillah Sipa telah mampu tadi membaca surat Al-Baqarah dari ayat pertama sampai dengan selesai. Kemudian setelah ini Bapak mintakan kepada Qori, yang mana harapan Bapak mudah-mudahan Qori ini penampilan perwakilan terakhir, tentunya harapan kita lebih baik dari bacaan Al-Qur'annya, makhrij dan tajwidnya juga baik. Kepada Qori dipersilakan. Alhamdulillah tadi telah menampilkan 3 orang teman perwakilan dari kelas 6B ini, Mas. Dan kalau Bapak nilai, alhamdulillah mulai dari Naila, Sipa, dan Qori bacaannya sudah baik. Mulai dari pengucapan panjang pendeknya, hukum-hukum tajwidnya. Jadi yang seperti inilah yang Bapak inginkan. Membaca Al-Quran dengan baik, benar, kemudian tentunya paham cara pengucapannya atau makharijul hurufnya, kemudian juga mengetahui hukum-hukum tajwid yang ada pada bacaan Al-Quran. Oke, jadi 2 kegiatan telah kita lalui. Nah, kegiatan pertama tadi yaitu kegiatan membaca Al-Quran secara bersama-sama. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu perwakilan dari salah satu teman kalian yang membaca ke depan, lalu Bapak menyimaknya. Kemudian untuk pertemuan di hari ketiga ini, yang ketiga ini penjelasannya mengenai sebuah tugas. Di sini ada sebuah lembar tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nanti tugas ini kalian kerjakan ya. Isi bacaannya. Oke, bisa kita mulai ya? Kita mulai sekarang.
Udah? Jadi sekarang di depan kalian telah ada masing-masing semua dapat kertas. Bapak harapkan sekarang tugas yang ada pada lembar tugas tersebut kerjakan yang tenang, yang tertib. Nanti begitu siap akan Bapak beri kode waktunya telah selesai. Oke, sekarang kerjakan tugasnya. Oke, alhamdulillah waktunya telah habis, maka di sini Bapak akan mengumpulkan lembar kerja atau lembar tugas yang telah kalian buat. Oke, coba perhatikan kelas 6B. Saya, Pak. Jadi dengan berakhirnya tugas kita mengenai menjawab lembar tugas ini, maka selesai pula rangkaian kegiatan kita selama 3 hari pertemuan yang berbeda. Mulai dari pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga yang pada hari ini berakhir. Jadi di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit. Mari kita budayakan yang namanya membudayakan zuhur mengaji. Bapak harapkan setelah kita melaksanakan kegiatan proyek membudayakan zuhur mengaji ini, harapan Bapak semakin seringlah kalian membaca Al-Quran. Mari kita wujudkan rasa cinta Al-Quran, kemudian kita buat yang namanya kebiasaan membaca Al-Quran. Bapak yakin semua kita ini mampu melaksanakannya. Karena yang namanya membaca Al-Quran itu tidaklah sulit. Yang sulit itu mengalahkan rasa malas membaca Al-Quran. Harapan Bapak ke depan, mudah-mudahan semua kita di kelas 6B ini semakin rajin membaca Al-Quran. Mari kita dekatkan diri kepada Allah. Yakinlah dengan wujud kecintaan kita membaca Al-Quran, kita akan menjadi termasuk golongan orang-orang yang selalu diberi keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang telah Bapak jelaskan, mudah-mudahan pula pelajaran yang telah Bapak sampaikan ini dapat kalian pahami dan juga dapat kalian kerjakan. Juga laksanakan yang namanya membudayakan zuhur mengaji. Terutama kalau di rumah, kalau bisa biasakanlah membaca Al-Quran. Demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.